Kembali lagi di channel Extra House di konten tercinta kita, Extra Review. Oke, Extra Review. Pastinya kita akan mereview film. Udah lama Pak, kenapa Bapak 4 hari tidak syuting? Udah lama nggak syuting, kangen syuting. Sakit Pak saya Pak. Sakit apa Pak? Oh, Anda setelah peringatan gay kemarin kenapa Anda sakit? Wah. Kan demo Pak, dukung RUU Kenapa? PSI Pak. Bapak nggak mau di Indonesia? Enggak. Saya tidak mau. Ada hashtag pelangi di IG story. Pelangi itu maksudnya apa? Bukan hiasan itu maksudnya. Itu maksudnya Anda mendukung gay, LGBT blok. Banyak Pak teman saya pakai itu tapi nggak ngerti apa artinya. Iya sih Pak, makanya kalau Anda tidak mengerti jadi Jangan. lebih baik diam. Itu bukan Jangan. itu bukan hiasan. Nanti Anda dikira orang gay gimana? Nanti cewek-cewek menjauh dari Anda. Anda gay. Oke, Pak. Bapak sakit kemarin ya? Mungkin habis di. Yuk, kita kali ini akan bahas film box Sebuah office. film. Bukan box office, Pak. Ada 3 box office, mock office sama apa gitu. Pokoknya kardus. Box kardus. bukan gitu konsepnya. Goblok. Kantor kardus. Enggak, maksudnya kalau box office itu kan Kantor kardus. box office itu pendapatannya itu di atas itu Pak, apa namanya? 1M. Bukan, pendapatannya di atas pembuatannya, biaya pembuatan. Ini Kalau- Vivarium ini kan belum sampai di atas itunya Pak, belum. Soalnya ya emang Vivarium ini, oh ya Vivarium yang mau kita review. Vivarium ini emang film underrated Pak. Absurd Pak emang Ya ceritanya. iya sih, emang bikin orang bosen sih, ngantuk. Absurd. Film terabsurd lah. Jadi Vivarium ini adalah keluar tahun 2020, tanggal 27 Maret kalau nggak salah 2020, dan film ini menceritakan tentang Ini dua Pak, produsernya Lionsgate ya atau Warner. Iya, Lionsgate. Yang bikin filmnya Lionsgate, dan ini menceritakan tentang 2 orang yang habis menikah, 2 pasangan yang Belum nikah, belum itu masih Oh, mau pacaran nikah. Pak. Masih pacaran. Cuma nyari rumah. Oh iya, nyari rumah dan akhirnya ketemu perusahaan yang namanya Yonder. Nah, ini Yonder. perusahaan perumahan yang bernama Yonder. Setelah itu pasangan ini dibawa ke perumahannya, Pak ya. Dikasih contohnya. Dikasih gitu, Pak. contohnya jangan spoiler. Pokoknya dikasih contoh rumahnya. Setelah itu dibawa ke perumahannya. Setelah itu ditinggal sama yang pemandunya, Pak. Gila. Setelah itu dia keluar, nggak nemu jalan, dan itu mungkin seperti labirin gitu Pak ya. Iya, Nggak bisa keluar. Sampai bensinnya tuh habis. Jadi sampai bensinnya habis Pak. Akhirnya mereka dia nginep di situ. Terus berhari-hari itu mereka nyari itu Pak, nyari jalan keluar Pak. Dikirim bayi. Harus dikirim. Pertama dikirim makanan Pak. Ya, Habis itu dibakar. Dibakar. Setelah dibakar dikirim bayi. Nah, dikirim bayi itu tulisannya adalah besarkan anak ini maka kalian akan bebas. Ternyata bebas beneran Pak, bebas beneran. Strike to hell. Login ke akhirat. Lockout mereka dari bumi. Mereka AFK. Ternyata ya ini cepet besar Pak. Cepet besar. Cuma 97 hari sudah dewasa. Dan ini genrenya adalah sci-fi. Memang film-film sci-fi ini nggak jelas Pak. Dan tapi kalau ini absurd Pak. Absurd Pak. Tapi Pak, ini yang saya lihat Pak, yang saya pahami adalah film ini tuh ternyata artinya simple Pak. Artinya kehidupan kita sehari-hari Pak. Makanya, tapi emang Pak, klimaks dari film ini tuh kurang puas Pak. Puncak film ini tuh ibarat grafik tuh gini doang, seret gini, nggak sampai gini banget dia itu. Kayak lempeng gitu. Lempeng. Kurang. Puncak Pemecahan masalahnya. Ternyata yang pemecahan masalahnya pas di situ dia nyari orang itu nggak ada. Memang perumahannya banyak. Tapi di situ kenapa kok dia doang? Ternyata puncak masalahnya emang sebenarnya itu banyak Pak orangnya. Ternyata dia di situ mungkin nggak sendirian harusnya gitu. Atau enggak mungkin itu sebelumnya kali Pak. Bisa juga Pak. Nah itu sebenarnya itu mungkin ada atau mungkin itu sebelumnya. Nah itu emang sci-fi Pak, butterfly effect kan. Maksudnya kita nyimpulin sendiri kan Pak.
Iya. Kita menyimpulkan sendiri itu apa? terus itu sebenarnya kejadiannya emang apa? gimana. Madunya itu alien lah. Alien kayaknya Pak. Terus ya yang Alien punya perumahan. maka Alien punya bisnis perumahan. dia mungkin jual tanah Mars kali Pak. Tanah Mars di Pegadaian sampai jatuh tempo tidak di itu Pak. Jadi dibiarkan saja sampai jatuh tempo. Ya jadi menurut saya yang saya tangkap menurut saya Pak ya, yang saya tangkap ya kehidupan kita sehari-hari Pak. Ada orang tua, ada anak digedein, terus kan makanya anaknya kan pas dibilang jangan kayak anjing. Dia jadi anjing huf gitu. Terus dia merhatiin orang tua aja sampai iya sih iya. Saya yang baru kepikiran. Nah, itu makanya mencerminkan sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Anak. Jadi anak tuh Niruin anak lakuin itu niruin orang tua ucapin dan lakuin Mbak. Niruin itu. Sampai yang siapa yang cewek kan bilang anak itu selalu merhatiin kita ya. Itu Ibaratnya kalau di anak lu, sehari-hari anak lu kan emang merhatiin lu gimana pun lu nggak nyadar, misalnya lu lagi motong tangan lu nggak sadar, anak lu ngeliatin tiba-tiba wah kayaknya seru nih motong tangan, akhirnya buntu. Jadi mainan dong sama temen-temennya. Terus ucapan juga, makanya itu dia gini-gini ditiru terus pas apa mantap dilihat iya diintip dong. Iya itu sih kurang ajar sih Pak, itu bukan merhatiin sih, kurang ajar. Nah seperti itu sebenarnya mungkin ceritanya emang bosenin, repetitif gitu-gitu aja, tapi sebenarnya pesannya artinya simple Pak. Pesannya mungkin untuk orang tua, kalian kalau ngomong ke anak atau didik anak itu yang depan jangan pakai kasar atau bersama jangan kalau bisa kalau tunjukin rasa kasih sayang atau ngasih contoh yang baik. Cuma dimarahin doang. Jangan cuma gitu. Jadi maksudnya mungkin di situ lu itu jadi orang tua jangan cuma formalitas ngasih makan doang terus suruh tidur doang, jangan seperti itu. Yang pendidikannya lu kasih ke sekolah salah. Pendidikan utama anak itu kan orang tua Pak. Anak pertama anak terbentuk itu kan pasti orang tua. Makanya di situ kenapa anaknya jadi kayak gitu? Ya sebenarnya ya karena faktor orang tua juga. Makanya pas dia habis keluar Pak seharian ditanyain kan yang sama ceweknya, coba lu tiruin orang yang barusan lu temuin selain kita. Jadi kodok kan ini. Kodok itu. Seperti itu emang. Jadi ya apa yang anak lihat, apalagi anak seumuran segini lah, masih umur berapa sih, 6-7 tahun lah, SD masih niru-niru lah, masih niru-niru. Jadi gimana kita memfilternya. Jadinya seperti itu, sebenarnya simple Pak artinya Pak. Terus saya juga sebenarnya ya Allah ini film apa sih kok gini-gini doang, makanya gini doang. Terus pas akhirnya dia itu bebas kan Pak akhirnya Pak, jangan spoiler. Pokoknya intinya kan orang tuanya bebas, akhirnya si anak kerja di perusahaan yonder lagi, bingung kan, makanya nonton aja. Meskipun underrated, ini menurut kita juga bagus Pak sebenarnya Pak, karena pesan moralnya yang bagus. Yang terakhir sedihnya ini Pak, apa itu seorang ibu? Nah iya sih. Apa itu seorang ibu? Dia adalah orang yang melahirkan dan membesarkan seorang anak. Setelah itu dia akan mati. Wow. Enak banget itu. Spoiler sih barusan. Itu pesan moral blog. Iya sih, pesan moral. Bisa didapat itu. Itu. Meskipun underrated tapi pesan dan artinya itu artinya simple tapi pesannya Pak itu sangat mengena sekali. Itulah Vivarium. Jadi ini karakternya cuman ada 2, satunya itu anak itu protagonis lah Pak. Tritagonis apa antagonis, blok antagonis. Iya sih. Bahasa Indonesia Bapak dapat berapa? Satunya pemain yang cowok namanya adalah Jason Einberg. Hesse Einberg yang jadi di No You See Me 1-2 sama yang di musuhnya di Batman vs Superman itu. Ya, jadi Lex Luthor. Terus yang cewek namanya Imogen Poots Imagon pokoknya Imogen Poots Pak. Itu nggak tahu saya. Jarang main film. Jarang. Paling film biru. Oke, jadi menurut Bapak gimana Pak Vivarium? Bagus atau nilai dari Bapak berapa? Absurd Pak, film absurd. Film absurd. Cuma ada pesan moralnya. Paling ini
apa sutradaranya itu mau ngasih pesan-pesan itu cuma dikasih ke film yang Nah, maksud. iya. Apalagi mungkin tujuan sutradaranya itu pingin mengartikan film ini sebenarnya artinya simple, cuman mereka dibikin kompleks, Pak. Tapi nggak kompleks-kompleks amat ceritanya, Pak. Bikin apa ya, rumput. Iya, Pak. Ya, rumput ya, absurd nggak jelas, dibikin nggak jelas, cuma ada pesan moralnya. Mungkin sutradaranya, wah, gue Ya, bikin film yang kurang jelas, tapi artinya simple. Gitu, Pak. Mungkin jadi bikin kita mikir, Pak, enggak gitu. Emang sci-fi gitu, Pak. Jadi ya kalau mau nonton ya jangan pas ngantuk. Jadi kalau bisa kalian nonton bener-bener nonton. Habis mandi nonton. Habis mandi kan fresh, habis mandi itu fresh. Iya sih. Mandi apa dulu, Pak? Mandi air lah. Air. Oke. Apa mandi apa? Menurut Bapak nilai berapa, Pak? Menurut Bapak subjektif nilai 6,9 lah, Pak. 6,9, saya 6,5. Serius. Kenapa? Saya suka dengan Vivarium, cuman enggak, puncak masalahnya ini kurang kompleks. Bukan kurang kompleks, kurang gitu loh, Pak. Maksudnya Kurang. pokoknya itu kurang lah pokoknya. Tapi Pas. artinya bagus, pesan moralnya juga banyak. Jadinya meskipun film underrated tapi kita sarankan kalian untuk nonton. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Jadi seperti itu saja extra review kali ini Vivarium. Jangan lupa tonton filmnya karena Indo XXI sudah di-ban sama Kominfo. Cari yang lain. Streaming lah YouTube banyak. YouTube ada, Pak, biasanya, Pak. Jarang. Iya sih. Ya streaming lah di Langganan lah Netflix lah. langganan. Itu bukan film Netflix, blog. Ada biasanya. Iya sih, ada sih ya. Kalau bukan. Iya sih. Jadi ya pokoknya tonton aja lah, underrated tapi bagus. Menurut kita bagus, worth it. Kita sarankan untuk nonton. Tapi buat kalian yang orangnya bosenan, jangan nonton deh. Karena ini film yang membosankan memang. Ya, jangan nonton filmnya, nonton review ini aja. Review ini aja. Udah dapat pesannya. Jadi kalian udah mendapatkan atau kalian bisa menggambarkan sendiri. Gitu. Oke. Sampai situ saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Share. Ya, jangan lupa share. Jangan lupa share. Sampai jumpa di video-video konten-konten yang berikutnya. selanjutnya. Bye. Gay.